Pada video kedua tutorial dasar Photoshop kali ini kita akan belajar tentang seleksi ya. Seleksi di sini tentunya untuk biasanya digunakan untuk melakukan editing bagian-bagian tertentu pada foto ya. Misalnya jadi seleksi ini digunakan untuk biasanya untuk melakukan editing gambar ataupun foto pada bagian-bagian tertentu. Misalnya bila kita ingin memerahkan bibir, maka seleksi yang digunakan misalnya bisa menggunakan seleksi dulu, kemudian diduplikat ya. Jadi seleksi ini bisa digunakan untuk melakukan editing pada bagian-bagian tertentu pada gambar. Bisa juga digunakan untuk memisahkan antara gambar dengan background, maka harus diseleksi terlebih dahulu. Nah, oke, kita mulai dulu belajar seleksi dasarnya ya. Kita bisa menggunakan rectangle, elliptical marquee tool, single row marquee tool, single column marquee tool. Nah, oke, kita coba rectangle marquee tool. Misalnya di sini saya ingin mengedit bagian bibir ya. Kita arahkan tandanya plus seperti ini. Kemudian kita klik kiri, kemudian tarik. Nah, di sini sudah terbentuk seleksi. Kalau kita klik kanan di bagian seleksi, ini ada banyak pilihan ya. Oke, kita coba misalnya layer via copy, maka layernya akan tercopy. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian juga bisa coba-coba sendiri nanti pilihannya ya. Kita coba lagi. Klik kiri, kemudian drag, klik kanan, bisa di sini ada pilihannya ya. Layer via copy, layer via cut, memotong, new layer. Misalnya new layer ini tidak melakukan seleksi ya, hanya membuat new layer di sini. Nanti bisa coba-coba sendiri di sini pilihannya ya. Nah, begitupun dengan elliptical marquee tool, single row marquee tool, sama-sama ini melakukan seleksi juga ya. Nah, di sini kalau single kecil ya, lebih kecil seleksinya. Anda bisa lihat sendiri bahwa single marquee tool lebih kecil seleksinya, tapi saya jarang menggunakannya. Paling yang menggunakan itu di sini rectangle marquee tool. Oke, selanjutnya kita coba seleksi lainnya, yaitu di sini ada lasso, polygon lasso, magnetic lasso. Oke, kita coba lasso tool aja. Klik di bagian tertentu gambar, klik satu kali saja, klik. Maaf. Nah, oke, maaf. Kalau lasso tool seperti ini ya, klik, klik, tahan, klik. Cara menggunakannya, klik kiri, tahan, kemudian geser. Oke. Jadi tahan, klik kiri, geser. Kemudian lakukan seleksi pada gambar seperti ini. Nah, di sini kan terbentuk seleksi. Kita bisa mengcopy layer yang sudah diseleksi, layer via copy. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita munculkan window history. Kita ulangi lagi seleksinya. Nah, untuk menghilangkan seleksi ini kita bisa caranya select, deselect. Oke, jadi seleksi yang dibuat tadi hilang. Dan kita akan coba polygon lasso. Nah, polygon lasso ini beda lagi caranya. Kita klik, klik, stop.
Kemudian kita bila ingin membuat garis baru, klik lagi, maju lagi, tarik, klik, maju lagi, klik, maju lagi, klik, maju lagi, klik, maju lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tarik, kemudian bila ingin berhenti di satu titik kita klik. Nah, jadi ini seperti ini ya gunanya, untuk menyeleksi bagian-bagian tertentu pada gambar, atau kita ingin menduplikasi bagian tertentu pada gambar. Jadi caranya seperti ini menggunakan seleksi tool ya. Sama juga caranya tadi, menghilangkannya juga bisa klik deselect. Nah, oke, kita coba magnetic lasso. Magnetic lasso juga sama ya, cuma hanya saja ini mengikuti ya dia tuh. Kita tanpa perlu klik satu kali. Oke, baik. Kita misalnya kita klik, maaf, ulangi lagi, Ctrl D tadi, klik, klik. Bisa juga caranya seperti klik, atau nanti dia juga akan mengikuti arah alur ya, seperti ini. Nah, kalau magnetic lasso dia akan mengikuti alur. Oke, kita ulangi lagi. Ke kanan, deselect ya. Jadi si magnetic lasso ini cukup kita klik satu kali, klik, kemudian kita tarik ke bagian yang ingin kita seleksi. Ini tanpa perlu diklik ya, dia akan mengikuti secara otomatis lekukan-lekukan pada bagian yang ingin kita seleksi. Oke. Tapi bisa juga kita mengarahkannya dengan cara klik, kemudian klik, kemudian klik, maaf, klik di sini, klik ya. Jadi seperti itu caranya. Menghilangkan selectnya, deselect, atau bisa juga tekan pada tombol keyboard Ctrl plus D, maka di sini seleksinya akan hilang. Kemudian kita coba magic lasso, ini juga seleksi seperti ini, bagian-bagian tertentu kita seleksi. Selanjutnya ada quick selection, untuk menyeleksi juga ini. Seperti ini ya tampilannya. Dia akan mencari warna yang sesuai, kemudian akan melakukan bentuk seleksi seperti ini. Oke, tekan Ctrl D. Selanjutnya kita akan mencoba seleksi dasarnya ya. Kita coba pen tool. Pen tool ini ada dua opsi juga ya. Kita bisa membuat, di sini ada dua opsi apa ini, yang save layer dan pad. Kalau save layer kita membuatnya dengan kombinasi warna seperti ini. Maaf, kita coba dulu. Jadi kalau save layer ini dengan kombinasi warna. Nah, seperti itu. Maaf, kita ulangi lagi. Oke, di sini ada pilihannya ya. Kalau save layer di sini, ini pen tool, freeform, pen tool, ada rectangle, rounded, ellipse, polygon, lasso, custom shape. Jadi ada ininya ya. Oke, kita coba dulu pen tool, kemudian save layer. Kalau save layer ini biasanya dengan warna ya. Contohnya kita, nah seperti ini, jadi akan sedikit warna, ada warnanya. Make selection juga bisa dibuat seleksi seperti ini. Oke, ulangi lagi ya.
Selanjutnya kita menggunakan fade ya di sini. Kalau beda lagi, kalau fade ini hanya akan melakukan seleksi tanpa ada warna ya. Tadi kan save layer, jadi dia akan membuat save sendiri ya, menggunakan save yang dibuat oleh kita sendiri. Sedangkan kalau fade dia akan meniru bagian yang terseleksi. Seperti ini contohnya ya. Misal. Nah, kalau tadi kan save itu dia akan membuat bagian bidang yang sudah kita buat, kita tentukan sendiri. Nah, sekarang kalau fade ini akan meniru bagian gambar yang diseleksi. Misalnya seperti ini. Klik kanan, bila sudah terseleksi semuanya, klik kanan, make selection, kemudian seleksi fade yang sudah dibuat tadinya. Kemudian kita tiru, klik kanan, maaf bukan klik kanan, kita edit image, bisa new duplicate layer ya. Oke. Maaf bukan seperti itu, klik kanan, bisa juga tekan Ctrl J ya untuk meniru atau menduplikasi layer ya. Select, kemudian kita pilih, kalau di sini image, edit, file, stroke. Di sini apa ya? Layer via copy ya. Sini bisa klik kanan, kemudian kita pilih layer, new, layer via copy ya. Jadi nanti kalau sudah terseleksi, klik kanan, kemudian bisa klik layer, new layer, layer via copy. Maka layer yang terseleksi tadi akan tercopy seperti ini. Oke. Jadi caranya nanti kalau ingin, jadi perbedaannya sudah ada perbedaannya. Kalau save layer, jadi dia bukan menduplikasi si gambarnya, tapi akan membuat save atau bentuk baru save ya di sini. Nah, bisa juga sih seleksi ini. Hanya saja seperti ini juga bisa menyeleksi. Nah, tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk menyeleksi bagian gambarnya ya sebenarnya. Tapi kalau menurut saya ini dibuatkan untuk membuat sebuah bentuk baru dari save ya. Jadi sudah ada perbedaannya, jadi fade antara save dan fade. Kalau fade di sini akan justru akan meniru bentuknya tanpa ada warna ya. Kalau fade save layer tadi kan ada warnanya. Kalau sekarang kalau fade tidak ada warna ya. Jadi hanya fade meniru bagian fade yang terseleksi tanpa ada warna. Sama hanya saja tidak, tadi kalau yang tadi kan ada warnanya. Kalau sekarang tidak ada warnanya kalau untuk pen tool ini ya. Jadi sekali lagi antara fade dan save itu, kalau save kan dia akan sama juga sih seleksinya seperti ini. Hanya saja kalau fade tidak akan diberi warna, sedangkan save akan ada warnanya ya. Jadi kalau menurut saya untuk seleksi lebih baik diarahkan ke fade saja, supaya nanti tidak terhalang oleh warna, sehingga kita bisa melakukan seleksi dengan baik. Jadi seperti itu. Dua-duanya sama digunakan untuk seleksi. Kalau ingin mengalihkan seleksi, kita bisa delete fade ya. Oke, selanjutnya tidak ada lagi ya. Jadi secara dasar untuk seleksi sudah cukup. Mungkin nanti kita lanjutkan pada tutorial berikutnya, tutorial ketiga ya, tentang tutorial dasar Photoshop. Jadi nanti ada seleksi rectangle, di sini ada juga seleksi lasso, kemudian magic tool, kemudian fan tool ya. Oke, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.